1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kalla, menghadiri pertemuan dengan Presidium Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan sekaligus menyampaikan dukungannya kepada Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla resmi menyatakan diri mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. JK menyampaikan secara terbuka jika dirinya memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar karena merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan, maka pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di Makassar, Yusuf Kalla menyampaikan secara terbuka jika dirinya memilih Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, ungkap Husain, juru bicara Yusuf Kalla. Husain menyampaikan, selama ini JK selalu menyampaikan netralitas, namun sebagai warga negara, JK memiliki hak dalam pilihan politik. Dukungan JK untuk Anies diberikan berdasarkan track record. Yusuf Kalla berkeyakinan jika Anies merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Sebuah kepercayaan, dan Pak JK adalah seorang yang memiliki pengalaman amat luas di bidang pemerintahan, di bidang perekonomian, di bidang usaha, sehingga beliau memiliki jam terbang yang luar biasa. Jadi kami merasa sangat terhormat bahwa mendapatkan dukungan dari Pak JK, dan dukungan ini menguatkan pesan kami bahwa kami ini serius menjalani amanat sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Dan keseriusan itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan adanya rencana yang kita wujudkan bentuk visi misi yang mudah-mudahan kalau semua baca tahu. Kalimat dasmu etik dari Prabowo yang kini menjadi perbincangan masyarakat. Prabowo Subianto Capres nomor urut 2 menyinggung saat debat dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam petikan video, saat berlangsung pidato Prabowo di depan kader Partai Gerindra yang beredar di media sosial, ia mengungkit kembali pertanyaan Anies tersebut. Dengan mengulas kembali pertanyaan Anies seperti, bagaimana perasaan Pak Prabowo terkait kode etik keputusan MK, dan secara refleks, Capres nomor urut 1 bilang, Mas Prabowo soal etik, ndasmu etik. Kata Prabowo di acara Rapat Koordinasi Nasional Partai Gerindra yang digelar tertutup di Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Etik. Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Ndasmu etik. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Pak Prabowo bilang etik ndasmu gitu. Nah ini dianggapnya kok kayaknya gimana gitu Pak Prabowo kepada Pak Anies itu tentang apa? Enggak lah, saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh.
Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada data dan fakta, boleh tampilkan, biarkan data beradu. Karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan. Ya, apapun, hari ini kan kita lihat video yang beredar tentang pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan etika itu ndasmu. Ini menurut kami suatu pernyataan yang sangat tidak tepat, sehingga ketika etika saja dikatakan dasmu, ya berbagai bentuk format debat juga tidak akan ada gunanya selama tidak ada prinsip-prinsip etika yang dipegang. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Para pendukung. Baik. Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pagi, tanggal 25 Desember tahun 2023, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berziarah ke makam Kiai Haji Bisri Mustofa di Rembang, Jawa Tengah. Kedatangan Anies disambut sejumlah warga setempat. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan datang dengan menggunakan pakaian berwarna putih lengan panjang dan sarung warna hijau, lengkap dengan kopiah hitam. Suasana ziarah berlangsung khidmat, lantunan ayat suci Al-Quran, salawat dan doa-doa dipanjatkan saat ziarah, dan sejumlah warga dan tokoh agama setempat ikut dalam kegiatan tersebut. Figur Kiai Haji Bisri Mustofa merupakan seorang tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan ayah dari Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus, serta kakek dari Menteri Agama Yakut Kholil Koumas atau Gus Yakut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sofa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam bi asfalil Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian Anies Baswedan melanjutkan kegiatan di masa kampanyenya, mengunjungi pondok pesantren di Kabupaten Rembang. Selanjutnya,
calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, akan berziarah ke Toko Adipati Tejakusuma, dan Said Abdurrahman, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta menyempatkan silaturahmi ke Kiai Ahfaz Hamid Baidowi, atau Gus Ahfaz di Ponpes Al-Wahdah. Kemudian Anies mengakhiri kegiatan kampanye di Rembang, dengan menghadiri halakoh di Mahadul Ulum. HP-nya dong, HP. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya, Cepi Paridi Hikmat, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwa Raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.